Oke, jadi untuk yang kalian tugas 8 ini, pertama kalian buat konsepnya. Konsepnya ini kalian bisa gunakan, membuat konsepnya itu di PowerPoint. Kayak misalkan konsep kalian, saya akan contohkan tugas yang sudah dikumpulkan. Coba sebentar ya, saya buka dulu browsernya. Oke, jadi kalian bisa misalkan mau kemarin tuh yang kumpulin kalau nggak salah Edgar, dia mau menjual produknya adalah cleaning, tentang membersihkan. Nah, di sini nanti kalian juga bisa menjual itu, konsep yang pertama kalian ingin diutamakan dari konsep desain kalian itu apa? Apakah produknya, apakah promosinya, ataukah misalkan hal lainnya. Misalkan kalau misalkan kita kan dalam satu menjual produk, kita memperhatikan market, target pasarnya, kemudian kita perhatikan juga produk kita yang dijual itu, kemudian ada kompetitor nggak. Kompetitornya itu misalkan kalau misalkan kalian jual makanan misalkan makanannya western, kalian mau jual pizza, tentukan dulu apa yang suaranya masih terputus-putus ya. Di saya masih Miss. Di saya putus-putus Miss. Suara Miss. Oke, jadi pertama kali yang kalian tentukan di di tugas nomor 8 ini adalah kalian tentukan kalian itu ingin mempromosikan apa dulu. Apakah yang kalian ingin promosikan itu adalah suatu usahanya, ataukah promosinya, ataukah produknya. Kalau kalian ingin mempromosikan produknya, berarti tentu saja yang ditonjolkan adalah dari produk itu sendiri. Dia misalkan khasiatnya apa, kemudian harganya mungkin berapa, tapi kalau promosinya tentu saja yang kalian tonjolkan di desain itu adalah promosinya. Misalkan dia diskonnya berapa persen, kemudian apa saja yang ingin batas waktunya untuk promosi itu sendiri. Sini saya akan contohkan lagi, saya akan share lagi untuk tugas 8. Nah, ini yang tadi, kemudian bisa terlihat ya untuk tugas ini. Yang ini kan yang ingin dipromosikan adalah dari harganya, kemudian lokasinya. Makanya backgroundnya dia lebih mayoritasnya adalah di Kapadia ini, Kapadosia. Terus harganya, kemudian kalian di sini poin-poin kecilnya yang dinilai tidak terlalu penting, kalian bisa lihat di sini. Mungkin orang-orang nggak terlalu peduli gitu dengan yang penting harganya 12 juta, makanya dibuat poin kecilnya itu termasuk apa saja, terus belum termasuknya apa, kemudian kalian harus bookingnya kemana untuk yang misalkan promosi untuk jasa travel ini. Kemudian saya akan contohkan lagi. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini adalah promosi untuk produk sari buah lemon. Dia diskonnya kalian bisa lihat diutamakan di sini. Untuk yang ditonjolkan adalah 45%, karena orang pasti langsung melihatnya pertama produk, kemudian angka 45% ini menyolok ya, jadi terlihat lebih besar. Nah, tapi di sini kalian bisa lihat juga ada minimum payment, minimum pembelian. Ini sengaja dibuat kecil, tujuannya adalah untuk mengecoh. Terus untuk backgroundnya tidak dibuat terlalu ramai karena dari desain produknya tersendiri sudah cukup ramai, udah ada warna kuningnya, ada kemudian warna lainnya, dan kemudian kenapa di sini ditambahkan icon lemon untuk menunjukkan bahwa ini memang sari dari buah lemon asli gitu. Terus ada icon es, kesannya maksudnya untuk menunjukkan warna segar. Dan di sini
kalau kalian lihat kenapa ada tulisan kecilnya sama yang tadi saya sebutkan, dalam suatu desain ada yang disebut unsur yang penting dan unsur tidak penting. Unsur pentingnya di sini adalah pertama icon dari produknya, kemudian dari harganya. Selanjutnya, nah ini tadi mungkin ada yang belum join. Di sini saya ingin mempromosikan tempat usaha yang baru. Yang baru itu yang dijual apa sih? Makanan. Berarti yang otomatis yang diperbesar atau yang dijadikan highlight itu sama seperti kalian untuk yang di kitchen pasti ada yang dijadikan highlight. Kalau misalkan menunya adalah lobster, yang di highlight itu lobster, bukan dari garnisnya. Ini pun sama di desain. Kalian highlightnya apa? Highlightnya adalah kalau yang saya buat ini adalah karena promosi tempat kafe baru, makanan Jepang baru, saya highlight untuk makanannya. Yang paling ingin ditonjolkan, ingin diutamakan di sini adalah menu makanannya. Kemudian komposisi lain di desain tersebut ada informasi lainnya. Informasi lainnya itu seperti jam buka, apa saja yang disediakan, lokasi, kemudian di sini diperjelas agak lebih besar, ini adalah menunjukkan new open. Dia baru dibuka, kemudian lagi ada nama kafenya. Jadi untuk tugas 8 seperti itu, ada yang kesulitan untuk menentukan ide mungkin? Oke, jadi untuk tugas 8... Kan bisa dicari referensinya di Google. Iya, boleh cari di Google. Yang pasti untuk menentukan suatu desain, kalian tentukan dulu kalian itu mau menjual apa. Sama kan seperti kita kalau untuk makanan nih yang anak-anak kitchen, kalau kalian mau menjual makanannya adalah menu utamanya adalah beef, tentu saja yang nanti makanan yang saat kalian di plating yang di highlight itu beefnya kan, bukan dari garnish atau side dish-nya. Sama kalau atau mungkin di di bartender. Kalian ketika kalian mau menjual mojitonya mojito. Kalian garnisnya mungkin nggak akan terlalu banyak. Pasti yang diutamakan kalau mojito itu khasnya adalah rasa asam manis. Kalau tiba-tiba ada rasa lain, berarti kita salah untuk menjual kan, kita salah menamai dan kita salah menjual. Atau yang waitress, ketika kalian mau menjual suatu produk, ketika kalian menawarkan produk kalian ke customer, mereka misalkan tanya, ini makanan yang favoritnya di sini apa? Terus mungkin mereka tanya komposisi dari makanan itu apa? Nah, kalian akan menyebutkan sama di desain pun juga ketika kalian akan menyebutkan ketika kalian akan mendesain sesuatu, konsep yang pertama kali kalian utarakan adalah apa yang ingin kalian jual. Itu yang nanti akan menjadi highlight yang terbesarnya. Kemudian baru nanti poin-poin kecilnya. Jangan sampai kalian nanti salah konsep. Nanti di konsep yang kalian buat, saya ingin mempromosikan menu baru. Menu barunya misalkan beef stick, tapi nanti ternyata ketika didesain kalian lebih mengutamakan misalkan pengen kelihatannya keren nih desain saya, akhirnya kamu masukin beberapa macam dari bukan hanya yang padahal yang tadinya mau di highlight itu beef sticknya, ternyata kalian malah meng-highlight tempatnya, yang diperbesar itu tempatnya. Seperti itu. Jadi untuk tugas 8 sudah cukup jelas ya, atau ada yang masih kurang paham? Oke, kalau sudah paham, saya mau masuk ke review. Oke, udah paham ya? Oke, Alif, gimana? Saya nggak pahamnya yang mau dimasukin PowerPoint itu apanya, Miss? Yang dimasukkan ke PowerPoint itu adalah konsep kalian. Konsep kalian itu, misalkan saya akan membuat promosi, kalau boleh tahu saya, Alif mau bikin desainnya, desain tentang apa? Minuman, Miss.
Minuman, oke, mau menjual produk minuman. Berarti nanti yang kamu masukkan di PowerPoint, konsep desain yang ingin saya buat adalah tentang promosi atau tentang menjual menu minuman yang baru. Target pasar kamu siapa? Oh iya oke. Kemudian Anak muda, Miss. ya anak muda, berarti kan otomatis kalau anak muda berarti kamu bisa bikin desainnya yang mungkin lebih colorful, lebih ceria. Tapi kalau misalkan kamu mau menjualnya minumannya kopi nih, kopi kan masuknya ke kelas yang elegan atau wine misalkan, kelasnya elegan. Nggak mungkin kamu masukin desainnya warna-warni seperti untuk anak-anak. Jadi jenis desain yang kamu tampilkan, misalkan kalau minumannya minuman apa nih? Misalkan kalau yang sekarang lagi booming, coffee beer, kemudian biasanya tuh tujuan target pasarnya siapa? Anak muda. Anak muda itu konsep desainnya misalkan seperti apa? Apakah yang lebih colorful, ataukah yang lebih eye-catching, yang lebih elegan? Nah itu nanti kamu masukkan di situ. Dituliskan, kemudian apalagi yang ingin ditonjolkan dari desain kamu atau selain misalkan selain mau menjual minuman itu, kamu mau mempromosikan apa? Apakah ada diskonnya atau hal lain yang menurut kamu menarik dari desain kamu itu apa? Itu sudah cukup jelas atau masih? Oke, siap. Makasih ya, Miss. Oke, siap, sama-sama. Yang lain? Jelas, Miss. Fauzan, Bismo, atau siapa nih yang kemarin belum tanya? Reza, kemarin sempat nanya. Reza sudah cukup jelas untuk poin? Axel sudah? Oke, kalau misalkan sudah cukup jelas untuk tugas 8, saya mau masuk ke kisi-kisi dan review materi untuk besok final test. Jadi materinya lumayan cukup banyak, tapi sebetulnya yang lebih diutamakan tentunya yang lebih di Corelnya. Di sini kita masuk ke materi tentang dasar-dasar desain dulu. Coba saya share screen. Oke. Nah, jadi ini untuk materinya. Pertama kita di minggu pertama kita belajar tentang dasar-dasar desain. Itu kita akan ingat-ingat lagi bahwa dalam suatu desain itu harus ada unsur desainnya, ada garis, ilustrasi, ada tipografi, ada warna, kemudian dari desain kalian juga ada gelap dan terangnya, jadi nggak semuanya terang, teksturnya juga, kemudian ruangnya, mau ruang ini kalian mau menggunakan ukuran apa, atau mau bentuknya seperti apa. Kemudian, nah ini tipografi. Jadi dalam suatu desain advertising atau nanti kalian desain yang kalian buat, sebaiknya mengkombinasikan dua jenis huruf. Tapi jangan lebih juga dari jangan terlalu banyak. Kalian boleh misalkan masukkan 3. Untuk highlightnya, judulnya kalian mungkin mau menggunakannya dekoratif, tapi nanti untuk isinya kamu mau menggunakannya sans serif. Nah ini tujuannya agar pembaca bisa menangkap pesan yang ingin disampaikan. Jadi untuk tipografi ini sebaiknya cukup gunakan 2-3. Tapi kalau terlalu banyak, apalagi fontnya juga macam-macam, itu sebaiknya dihindari. Kemudian untuk warna, tujuannya warna itu untuk apa sih? Pertama untuk menyorot elemen yang penting, kalian ingin menonjolkannya warna apa? Kemudian untuk menarik perhatian mata, terus menarik sinyal juga mana yang harus dibaca terlebih dahulu. Kemudian untuk padu-padan warna, kita mengenal ada warna kontras, contohnya ini, kuning dengan putih termasuk kontras, karena nanti kuningnya tidak terlihat jelas. Kuning dengan ungu juga kontras, merah dengan hijau, jadi kontras itu berseberangan atau jauh warnanya ketika disandingkan agak menabrak. Kemudian untuk warna harmoni, warnanya saling berdekatan. Kuning dengan orange, biru dengan hijau,
biru dengan kuning dengan hijau. Kemudian untuk padu-pada warna lainnya ada yang menggunakan full color, warna dingin itu mulainya dari ungu sampai ke dari biru sampai ke hijau. Warna hangat itu mulainya dari ungu yang agak terang ini sampai ke kuning. Selanjutnya lagi, nah ini saya yakin kalian sudah hafal sistem warna digital. RGB itu untuk warna monitor, CMYK itu untuk warna cetak atau warna proses. Kegunaannya kalau RGB untuk digital publishing, web, iklan, kemudian iklan di TV, sedangkan untuk CMYK itu untuk konvensional publishing, brosur, banner, majalah. Nah, kemudian ada software design, ada yang vektor, ada yang bitmap. Perbedaannya apa saja? Untuk yang vektor itu dia pertama kita nggak perlu khawatir objeknya akan pecah. Jadi ketika di zoom itu kemungkinan untuk pecahnya sangat kecil, sedangkan untuk yang software menggunakan format bitmap atau raster atau pixel, itu objeknya mungkin agak lebih, ketika di zoom kemungkinan pecahnya atau blurnya tinggi, tapi gambar yang dihasilkan hidup, lebih nyata. Softwarenya untuk vektor ada Corel, ada Adobe Illustrator, ada Freehand, ada Inkscape. Kemudian untuk format bitmap ada Photoshop, ada Paint, ada Canva, ada Photoscape. Selanjutnya, nah ini tadi ke konsep desain. Konsep desain itu sebelum kalian membuat konsep, pertama berdasarkan karakter kalian masing-masing. Tapi tentukan juga lihat dari produk, target umumnya, pelanggan yang dituju sama kompetitor. Jadi ketika menentukan tujuan desain kalian itu untuk apa? Untuk mempromosikankah? Atau untuk sekedar mau menginfokan produknya? Kemudian target marketnya siapa? Yang tadi mungkin Alif jelaskan, oh target market, kalau Alif target marketnya anak muda, tapi mungkin yang lain target marketnya mungkin anak-anak atau ada orang tua. Kemudian produk yang dijual itu apa, pesan yang disampaikan apa, kemudian filosofi. Filosofi ini juga mencakup misalkan sekarang kan lagi masuk ke Desember biasanya mayoritas kalau nggak end your sales itu biasanya Christmas. Jadi kalian bisa filosofinya desainnya mungkin lagi temanya tema Christmas atau tema tahun baru, mau menyebut tahun baru. Nah, kemudian tentukan media desain. Media desainnya itu kalian mau media cetak atau media elektronik. Kalau media cetak, kita menggunakannya satuannya inch, milimeter, sama sentimeter. Makanya media cetak biasanya ukurannya A4, kemudian ukuran baliho standar itu ada yang 4x6, ada yang 3x1, atau X banner, 75x120. Kemudian untuk media cetak ini diutamakan menggunakan warna CMYK dengan resolusi gambarnya 300 dpi. Kalau media elektronik, kalian misalkan untuk posting di IG story, atau mungkin post IG, untuk di TikTok, itu yang diutamakan adalah warna RGB. Kemudian untuk minimal resolusi gambarnya 72 dpi. Nah, ini yang kemarin sempat saya bahas. Nah, selanjutnya di sini sudah cukup jelas ya untuk materi yang teori. Kita masuk ke materi yang praktek. Jadi kalian selain nanti di final test kalian ada juga tentang Corelnya. Tapi kita akan membahas dulu pertama menubar. Menubar itu kalian bisa kalian lihat ini yang disebut menubar, ada file, edit. Jadi menubar itu kumpulan menu yang berisi pilihan. Nah, di sini. Kemudian toolbar, ini di sini toolbar. Toolbar itu yang paling sering icon-icon yang paling untuk akses yang paling sering dipakai, ada pasti save, ada kemudian print, ada untuk zoom. Property bar ini adalah yang saat
saat itu aktif. Jadi property bar kalau misalkan saya di sini aktifkannya rectangle tools, berarti yang aktifnya property bar-nya tentang rectangle tool juga. Kemudian untuk toolbox, ini yang disebut toolbox. Nah, drawing page ini yang dimaksud dengan drawing page. Color palette, nah ini disebutnya color palette. Jadi untuk warna-warna itu sebutnya color palette. Kemudian kemarin kita belajar tentang membuat objek dasar. Saya yakin kalian sudah hafal juga untuk membuat objek dasar. Kalau kalian sering menggunakan Corel, sudah sering latihan. Ada rectangle tool, ini kalau membuat lingkaran kita bisa menggunakan ellipse tool. Ada kemudian lagi ada untuk membuat teks di sini, polygon. Polygon juga ada macam-macam. Ada star, complex star. Nah, jadi caranya juga kalian tinggal klik ikonnya, kemudian kalian tarik. Nah, ini nanti akan terbentuk. Selanjutnya, untuk bekerja dengan objek grafis, kita menseleksi objek caranya dengan menggunakan pick tools, kemudian kita seleksi atau kita pilih. Kemudian ada copy paste dan duplikat. Kalau copy paste bedanya seperti apa? Saya contohkan lagi. Ini saya akan copy paste, objek hasil kopinya menumpuk di atas persis. Tapi kalau duplikat, ketika saya Ctrl D, dia muncul, ada secara bersebelahan. Jadi kalau yang copy paste langsung menumpuk secara otomatis di atasnya. Untuk mengatur posisi objek, ini kalian tinggal geserkan saja. Kalau untuk memutar, kalian klik lagi objeknya, nanti hingga muncul, atau bisa menggunakan property bar. Untuk mencerminkan juga bisa menggunakan mirror horizontal atau mirror vertikal. Untuk menghapus, tinggal delete saja. Menggunakan transformation tool, kita tinggal aktifkan. Di sini ada transformasi, kita pilih posisi rotate. Nah, ini. Kemudian untuk mengubah ukuran, tinggal ditarik. Nah, jadi ada juga di property bar kalian. Nah, selanjutnya, untuk mewarnai, bisa kalian ingat ada color palette, ada fill color, untuk bikin gradasi bisa di fill color dan interaktif, ada smart fill, ada mesh fill. Kemudian selanjutnya, nah ini untuk perataan objek, kalau ini kalian lihat, kalau kalian ingin meratakan jaraknya sama, bisa gunakan Shift P. Jadi bisa kalian lihat sebelumnya jaraknya tidak beraturan, ketika saya klik Shift P, jaraknya menjadi ukuran jaraknya antar objeknya sama. Kemudian untuk meratakan, ini shortcutnya ada T. Kalau saya klik T, nah ini bagian atasnya langsung sejajar semua. Kemudian kalau B, ini kalian bisa lihat langsung menyamakan di bagian bawah. R atau right. Nah, kemudian L, dia bagian sebelah sisi kirinya. Horizontal secara center, ini langsung posisinya di tengah. Kalau secara vertikal, nah dia akan menumpuknya secara vertikal. Jadi kalau misalkan saya contohkan di sini yang E, jadi dia sejajar secara vertikal. Kemudian, nah ini saving tool, bisa diingat-ingat kembali. Saving tool kalau misalkan untuk yang weld, dia mengcombine. Kalau yang trim, ini memotong sehingga bagian bawahnya terpotong. Kalau intersect, dia membuat ada objek baru. Jadi objek yang paling bawah tidak terpotong, tapi dia akan membuat objek baru. Ada simplify. Ini paling bawah, nanti objeknya terpotong oleh yang paling atas, kemudian objek yang tumpukan lainnya. Ada front minus back. Memotongnya dari bawah, pisaunya ibaratnya mata pisaunya ke arah bawah. Ada back minus front.
mata pisaunya di atas, jadi hampir sama seperti trim, tapi objek yang pemotong ini hilang. Kalau trim kan tidak hilang ya. Ada create boundary. Nah, create boundary ini nanti akan terbentuk objek baru, tapi hanya berupa outline-nya saja. Kemudian, nah, insert image caranya bisa dari menu bar, kemudian file, kemudian kita pilih import, kita tinggal pilih objeknya, kemudian kita tentukan, atau menggunakan Ctrl I. Ini juga sama. Kita tinggal tentukan. Nah, power clip inside, caranya klik kanan, power clip inside, terus tentukan. Ini kalau misalkan perbedaannya saya contohkan, kalau ini kan langsung masuk secara keseluruhan, bedanya dengan nanti saya akan contohkan lagi fit content. Untuk fit content ini ada center content, ketika kita klik center dia langsung berada di tengah. Kalau fit content, oke, untuk fit content proportionally dia langsung mengikuti bentuk secara keseluruhannya, jadi muncul semua. Kalau fill frame, ini masuk semua, tapi otomatis karena frame-nya terpotong lebih kecil, berarti dia tidak terlihat. Kalau fit content, dari gambar objek dasarnya terlihat semua. Kalau stretch content, dia akan stretch ya, jadi masuk semua, tapi bentuknya tidak proporsional. Kemudian yang kita pelajari lagi ada artistic tag, ini text art. Kalau misalkan kita mau kasih, misalkan contoh, kita mau power clip, ini bisa. Kemudian ini, kalau untuk mengubah dari paragraf teks ke teks art, itu kita tinggal klik ke kanan objeknya, kemudian nanti convert nih, sebelumnya paragraf teks. Kalau misalnya mau diubah jadi teks artistik, kita tinggal klik kanan, convert to teks artistik. Kalau yang teks artistik itu tidak bisa teks paragraf maksudnya, tidak bisa dimasuki oleh power clip. Ini saya akan contohkan. Ketika kita klik, ini nggak bisa, jadi invalid terus. Kemudian kita juga belajar untuk fill teksnya. Ada juga transparansi objek. Kalian mungkin masih ingat transparansi objek. Ini kalau misalkan kalian pilih di sini, tinggal klik. Ini nanti objeknya akan transparansi. Kalau menggunakan transparansi sebagian, kalau mau transparansi semua, kita klik, nanti objek di sini akan muncul. Kita tinggal tarik, ukurnya mau berapa opacity-nya. Kemudian kita belajar freehand juga. Freehand, saya lanjutkan, share screen. Oke, nah masuk ke freehand. Kalau tadi saya jelaskan lagi ya, kalau freehand, menggunakan freehand tool itu seperti kita menggambar menggunakan pinsel atau ballpoint. Kalian tinggal tahan, ini saya gambar bikin tulisan acak, kemudian langsung terbentuk. Dan jika kalian zoom, yang sebelumnya tadi saya, kalau kalian lihat agak tidak rapi, tapi nanti akan otomatis dia menjadi agak sedikit lebih rapi. Ini yang freehand. Kemudian ada 2 point. 2 point line ini seperti kita hanya menggambar garis per garis saja. Jadi satu garis. Jadi satu garis itu kan terdiri dari 2 titik kan. Nah, ini caranya seperti ini. Kemudian kalau mau dilanjutkan, kita arahkan hingga muncul tanda panah kecil atau tulisan note. Kita lanjutkan.
Kemudian kalau kita mouse-nya kita lepas, itu ya udah nggak akan terlanjut lagi. Kalau Bezier, ini kita bisa membuat garis lurus ataupun garis lengkung dengan cara menahan. Ini sama ketika kita sudah selesai menggambar, kalau Bezier itu ya udah selesai aja. Nah, selanjutnya ada pen. Kalau pen ini sama juga, hampir sama seperti Bezier. Jadi kalau kita mau membuat lengkungan, kita harus menahan mouse kiri kita. Kemudian dia akan terus sampai akhirnya. Nah ini kalau mau mengakhiri kita harus double klik. Oke. Selanjutnya lagi kita ke B-spline, itu seperti menggunakan kurva sumbu X dan sumbu Y. Jadi ketika kalian ini kemudian kita tarik, nah ini kalian lihat ini ada sumbu-sumbunya. Jadi kalau B-spline itu seperti menggunakan kurva. Kemudian polyline ini gabungan dari freehand. Saya akan contohkan dulu. Jadi ini bisa menggambar garis secara asal, tapi jika kita lanjutkan, kita juga bisa membuat garis menggunakan Bezier, jadi garis lurus atau garis lengkungnya. Kemudian ada 3-point cube. Kalau 3-point cube itu hampir sama dengan B-spline, tapi dia ada kurvanya tidak terlihat. Ini saya sudah menggambar. Nah, ketika kita bentuk garis, kemudian untuk membuat lengkungannya, ini kita harus menentukan dulu. Pertama kita buat garisnya, kemudian kalau sebelumnya lengkungannya kita dengan cara menahan, ini kalian mouse-nya dilepas, sebelum kalian klik tidak akan terbentuk kurvanya. Jadi itu untuk yang freehand. Freehand tools itu ada, tadi ada freehand, ada 2-point line, Bezier, ada pen, ada B-spline, ada polyline, ada 3-point cube. Selanjutnya, nah ini ada membuat untuk efek 3 dimensi sederhana menggunakan extrude. Ini hasilnya, saya akan mencontohkan lagi. Ini adalah bentuk lingkaran yang sudah diwarnai. Kemudian untuk menggunakan extrude itu kita, kalau kalian nanti ke toolbox-nya kita klik, biasanya bareng dengan drop shadow. Kemudian kalian pilih extrude dan tinggal tarik aja. Ini kalian bisa menentukan arahnya. Oke. Arahnya ke sini mungkin atau ke atas. Untuk mewarnai area belakangnya, contoh yang ini kan warna biru, ini kita masuknya ke color extrusion color, kita klik, kemudian kita bisa pilih mau warnanya dari warna apa ke apa. Sini misalkan dari warna pink ke warna warna biru muda. Ini bisa kalian lihat gradasinya dari warna tersebut. Ini jika saya tarik lagi, warna yang tadi terbentuk dari pink ke biru muda. Kemudian teks bisa di-extrude, bisa. Kita gunakannya adalah artistic tag. Caranya sama, kita tinggal tarik saja. Setelah diaktifkan, bentar. Oke, kita tarik. Oke.
Bisa kalian lihat ini langsung warna dari teks yang tadi dia mengikuti warna awal. Untuk mewarnainya menggunakan extrusion color. Kita tinggal pilih. Nah, seperti ini. Kalau kita zoom, dia terbentuk gradasi warna dari merah ke biru. Posisinya juga bisa kalian ubah. Untuk posisinya tadi misalkan kalian pengennya ke arah atas atau ke arah samping, nah, itu bebas. Kemudian untuk drop shadow atau kita memberi bayangan, untuk memberi bayangan sama kita aktifkan dulu tools bayangannya di drop shadow, kemudian kita tinggal arahkan ke objek, kita tinggal tarik kalau mau bayangannya ada di belakang, atau kalau misalkan bayangannya mau seperti yang ini, kita tarik salah satu sudutnya, ini tanda kotak silang, ini kalian tinggal tentukan saja posisinya. Kalau misalkan bayangannya mau berada di belakang, jadi seperti ini, atau kalau misalkan bayangannya jadi di samping, jarang ya bayangan di samping seperti ini, biasanya bayangan tuh di belakang, atau mungkin ada efek seperti ini, atau seperti ini. Jadi untuk bayangan tinggal drop shadow saja dan kalian tentukan. Untuk merubah warna bayangannya, di sini kalian tinggal klik, pilih warnanya mau warna apa. Misalkan di sini mau warna merah. Ini kalau warna merah. Oke. Kemudian kita udah langsung otomatis. Selanjutnya ini blend. Blend itu proses suatu objek ke objek lainnya. Saya akan contohkan lagi. Ini dari objek kotak ke objek bintang, segitiga. Blend, kita tinggal aktifkan blend tools-nya. Kemudian kita arahkan dari mana ke mana. Ini ada objek kotak ke objek segitiga, kita tinggal tarik. Ini akan terbentuk prosesnya. Kalau kita beri warna, nah bisa kalian lihat, misalkan ke warna kuning, dari warna peach atau warna agak warna kulit ini ke warna kuning, terlihat juga prosesnya. Jadi bukan hanya dari bentuk, tapi dari prosesnya. Kalau misalkan kalian dari blend tool ini, kalian nggak mau terlalu banyak, kalian hanya ingin tahu 5 bentuk proses. Nah ini kalian tinggal klik saja di property bar. Ini kalau kita ganti warnanya pun, otomatis proses warnanya juga berubah. Kemudian membuat wavy line menggunakan blend, kalian tinggal buat garisnya terlebih dahulu. Di sini saya akan mencontohkan menggunakan pen tools. Kita buat garis biasa saja. Kemudian kita buat 2 garis. Nah, dari 2 garis ini kita bisa gunakan blend, ditarik. Kalau kalian merasa kesulitan, nggak berhasil terus, kalian bisa klik efek, kemudian klik blend. Nanti biasanya di sisi sebelah kanan dekat color palette ini akan muncul. Kalian tinggal tentukan berapa banyak proses yang ingin kalian lihat, kemudian tinggal apply. Nah ini maka akan terbentuk. Jadi untuk membuat wavy line, mungkin kalian nanti untuk background gambar atau mau kasih efek-efek supaya terkesan artistik, itu bisa menggunakan wavy line.
Nah, itu yang sudah kita pelajari dari awal, mulai dari pengenalan CorelDRAW, membuat objek dasar, kemudian ada bekerja dengan objek grafis, mewarnai objek. Nah, ada yang ingin kalian tanyakan? Boleh? Cukup, Miss, kalau saya. Oke, dari Bulan cukup. Dari yang lain? Oke, untuk tugas kalian, tugasnya yang tugas 8 besok dikumpulkannya paling lambat jam 12. Untuk yang belum dapat nilai, misalkan, Miss, kok saya belum ada nilainya, mungkin kalian, kok teman saya udah masih proses, don't worry. Kalaupun nanti ada harus yang diperbaiki, kalian, saya kasih jeda waktu setelah saya submit, kalau misalkan ada yang mau diperbaiki, mungkin nanti saya submit ke setelah final test dapat nilai akhir, nanti saya akan umumkan terlebih dahulu ke kalian, masing-masing dari kalian dapatnya berapa. Jadi kalian bisa menentukan sendiri, saya kayaknya cukup deh, Miss, saya cuma dapat misalkan 70, saya merasa cukup dapat nilai 80, saya nggak perlu dapat nilai perfect 90, itu bebas. Jadi nanti kalian sendiri kalau kalian merasa, Miss, kayaknya saya mau dapat nilainya, pengennya sampai dapat nilai 100, ya udah nanti saya akan cek tugas mana yang bisa mengcover kalian sampai mendapat nilai yang kalian inginkan. Tapi kalau misalkan kalau final testnya, karena final test itu kan 50% ya. Kalau final test kalian di bawah 80, di bawah ya 80, mungkin akan sulit untuk mendapatkan nilai di atas 70. Jadi 80 kalau kalian nggak ngumpulin tugas, kalian udah mengantongi minimal 40. Kemudian absensi 20% udah 60. Tugas minimal kalian dapatlah sekitar 10 atau 15 poin. Jadi kalian minimal, seharusnya kalian sudah mengantongi minimal 75. Kecuali kalau kalian nggak ngumpulin tugas, itu beda lagi. Oke, ada lagi yang mungkin yang ingin ditanyakan? Maris, Axel, Bulan, Dinda, Ersandi, Kevin, Yehizkiel, ada. Berarti Ya? kalau misalnya, kan aku kan kemarin mau benerin tugas. Iya. Itu besok bisa nggak, Miss, dikumpulinnya? Boleh. Boleh dikumpulkan besok, kalau yang tugas-tugas yang kalian ingin perbaiki. Tapi tentu saja penilaiannya itu, kalau misalkan kalau Maris, kalau mau memperbaiki, tidak akan mempengaruhi ke nilai pengumpulan. Maksudnya nilai submit. Jadi nilai submit itu adalah kalau kalian on time mengumpulkannya, kalian sudah dapat mengantongi minimal 10 poin. Tapi kalau misalkan kalian nggak on time, misalkan tugas 1 baru dikirimkannya besok, nah itu otomatis kalian sudah ada pengurangan poin. Jadi kalian nggak akan, kalau misalkan seharusnya kalian dapat 100, mungkin kalian hanya dapatnya jadi 95 atau jadi 90. Nah itu. Kalau Maris kan hanya memperbaiki. Kalau memperbaiki ya nilai submit-nya tetap dapat minimal 10, kemudian nilai yang kurang-kurangnya tinggal nanti saya tambahkan lagi apa yang harus diperbaikinya. Seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Terutama yang nilai, kemarin nilai tugasnya ada yang masih 50 atau ada yang 60, saya harap bisa segera dikumpulkan, jadi saya bisa langsung nilai, langsung perbaiki, sehingga maksimal hari Minggu sudah ada nilai akhir, dan kalian bisa langsung revisi. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Miss, mau boleh. nanya. Itu yang tugas 8 itu kita kumpulnya CorelDRAW-nya aja apa sama PowerPoint-nya juga, Miss? Sama PowerPoint-nya juga. PowerPoint-nya kan untuk menunjukkan konsep kalian mau seperti apa. Kalau yang Corel itu adalah hasil desain kalian seperti apa. Seperti itu. Oke. Baik, Miss. Makasih ya, Miss. Oke. Ada lagi? Jadi total tugasnya buat besok dikumpulin ada 2 ya, Miss? Ya. Yang tugas 8 itu ada 2, yang PowerPoint sama yang Corel. Oke. Yang lain? Alif, Dani, Reza, Fauzan, Lutfia, Raffi, Kevin, Axel. Oke, kalau sudah cukup jelas,
Eh, All kita clear, Miss. sekian. Oke, all clear semua. Terima kasih atas waktunya. Semoga penjelasannya cukup kalian pahami, cukup kalian mengerti. Semoga nanti ilmunya juga bisa bermanfaat ke depannya. Kalian mungkin ingin membuat desain dari usaha kalian atau kartu nama kalian. Selamat mempelajari lagi. Besok kita ketemunya di final test. Semoga nanti kalian besok juga final testnya kalian mendapatkan nilai yang perfect, sehingga nilai, walaupun ini mata kuliah tambahan di luar perhotelan sebetulnya, tapi kalian bisa mengcover nilai-nilai yang lainnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Thank you, Miss. Yo, thank you semua. Dah. Thank you, Miss.